kami melihat bahwa kita tuh punya isu keragaman. Guru-guru banyak sekali keluhan-keluhan yang sebetulnya dasarnya adalah isu kebinekaan yang kita miliki. Sehingga kami kemudian 2010 memutuskan, oke, kita temani guru sekarang bukan hanya sekolah yang kurang beruntung tapi semua guru dalam isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Kami sudah berteman dengan 20.000 guru dari seluruh Indonesia dan teman-teman itu bisa bayangkan kan, berteman lagi 20.000 Ya. sel sehat. Merdeka, saya Arto Biantoro dan kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini kita akan membahas satu topik yang saya sangat suka, saya kagumi, yaitu kita bicara soal guru. Dan kalau kita bicara soal guru, kita bukan hanya bicara soal teknis, tapi kita juga bicara bagaimana guru sebagai garda depan bangsa menjaga kebinekaan kita. Dan hadir bersama kita sosok yang sangat peduli terhadap isu itu, Ibu Henny Supolo Sitepu. Selamat datang di podcast Nusantara, Ibu. Terima kasih sudah mengundang. Iya, benar. Tapi ini isu penting karena saya selalu percaya guru adalah garda terdepan anak-anak kita ya. Dan selama ini fungsi itu seolah-olah dipecah-pecah ke berbagai sektor. Padahal kalau kita bicara golden years, kita bicara usia 1 sampai 12 tahun, itu benar-benar masa yang sangat kritikal buat anak-anak kita. Kalau awalnya kami ini menemani guru-guru, tapi dari sekolah-sekolah yang kurang beruntung, untuk bersama-sama belajar pengelolaan kelas dengan menggunakan potensi lingkungan. Itu mulai 2006. Dalam perjalanan waktu, kami melihat bahwa kita tuh punya isu keragaman. Guru-guru banyak sekali keluhan-keluhan yang sebetulnya dasarnya adalah isu kebinekaan yang kita miliki. Tapi semuanya tidak ada yang berani mengangkat itu ke permukaan. Nggak ada yang berani, satu pun. Sehingga kami kemudian 2010 memutuskan, oke, kita temani guru sekarang bukan hanya sekolah yang kurang beruntung, tapi semua guru dalam isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Keragaman karena kita tahu bangsa ini nggak akan ada tanpa keragaman kita, dan kemanusiaan sebagai dasar dari semua itu. Jadi itu sebetulnya yang bagian dari sejarah Yayasan Cahaya Guru. Dan kami sangat berharap bahwa dengan kehadiran kami ini, kami bisa menemani mereka untuk menjadi rujukan dari 3 hal itu. Gitu. Ya, berarti kalau kita bicara hari ini, fungsi itu sebenarnya siapa yang menjalankan, Bu? Sebelum kita ada yayasan ini? Sebetulnya begini, seperti yang tadi Mas Arto sebut, anak itu kan sebetulnya hidup dalam 3 pusat pendidikan. Alam perguruan, yaitu guru dan semua aja yang dianggap guru ya. Lalu alam keluarga, semua saja yang dianggap sebagai keluarga, dan alam pergerakan. Kalau Ki Hajar Dewantara menyebutnya pergerakan pemuda, tapi saya selalu menambahkan pemudinya, gitu karena nggak ikhlas kalau yang disebut hanya pemuda. Tapi biasanya hanya disebut alam pergerakan. Nah, anak itu sebetulnya bergerak dalam 3 pusat itu. Jadi kalau kita bicara mengenai tumbuh kembangnya nilai keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan, 3 hal itu sebetulnya saling berkaitan dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak di guru saja, tidak di orang tua saja, dan tidak di masyarakat. Tapi ketiganya mestinya saling menguatkan. Ya, apa isu utama dari guru-guru ini sebenarnya? Kalau kita bicara keberagaman kan sebenarnya guru-guru ini juga bisa jadi datang dari latar belakang keberagaman. Tapi apakah kemudian katakanlah di dunia pendidikan di mana guru-guru itu belajar ya, mungkin isu itu nggak dibahas secara lebih dalam, atau kemudian bisa jadi ada guru yang datang dari satu sudut pandang yang sangat kuat atau fanatik dan itu juga bisa menjadi isu. Nah, saya ingin merespon yang kalimat terakhir. Guru yang datang dari tempat yang mungkin sangat terbatas sehingga ia merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah kebenaran satu-satunya. Gitu. Nah, saya sangat percaya dari perjumpaan kami dengan guru-guru, memang terbukti bahwa tak kenal itu bisa tak sayang, karena kita nggak kenal. Jadi kita harus bisa dengan jeli membedakan mana yang nggak mau, mana yang nggak tahu. Dan menemani yang nggak tahu itu sebetulnya sangat penting.
sangat penting. Dan kita semua bisa menemani guru yang tidak tahu untuk membawa mereka memasuki ruang-ruang perjumpaan. Hmm. Apa yang kita sekarang Ya, lakukan, ya, ini sebenarnya fungsinya ruang perjumpaan. ya. Karena di sinilah guru bisa mendengar dan mungkin bisa berpendapat juga gitu. Satu tempat di mana mereka bisa mengutarakan pendapatnya, mengutarakan pikirannya dengan merasa diterima sebagai bagian dari keragaman itu. Ya, jadi bisa jadi sebenarnya bukan salah gurunya tapi karena lingkungan yang membentuk guru tersebut Iya, di dalam kapasitas daerah itu ya betul. atau Kemungkinan itu sudut. sangat besar. Ya, ya, ya. Kemungkinan sangat besar. Inisiatif seperti ini kan kalau saya membayangkan kita bicara soal anak-anak. Guru menjadi penting karena kita bicara soal anak-anak. Nah, berarti bayangan saya guru ada di layer kedua lah gitu ya. Di layer pertama sebenarnya kan pembuat kebijakan gitu. Nah, Iya. saya ingin bertanya apakah kemudian konteks itu juga sebenarnya disuarakan di level kebijakan. Karena ini kan kaitannya sama pendidikan guru Iya. dan guru ke anak-anak. Kebetulan Mas Sarto, kami ini memang from time to time sering sekali bertemu dengan Kemdikbudristek. Ya. Dalam soal SKB 3 Menteri yang baru yang kemudian digagalkan oleh Ya. Mahkamah Agung misalnya, Cahaya Guru mendukung itu 100%. Hmm. Karena kami termasuk yang merasa bahwa janganlah pakaian itu menghambat kemerdekaan seorang perempuan untuk mengekspresikan dirinya. Biarlah mereka memiliki pilihan. Itu yang pertama. Tapi kami memberi masukan yang berbeda dari konsep Kemdikbud mengenai profil pelajar Pancasila. Hmm. Di mana kami wanti-wanti mengatakan bahwa dalam profil seorang pelajar Pancasila itu harusnya 5 sila itu masuk dan tanpa ada yang dikurangi. Karena semua itu sama pentingnya dan saling berkaitan. Nah, mengenai rencana undang-undang Sisdiknas yang kemudian ditunda RUU, ini, ya. ya RUU ini, kami termasuk yang minta untuk itu Oke. dipikirkan ulang dan sungguh-sungguh dijalankan apa yang disebut sebagai partisipasi yang bermakna. Jadi partisipasi bermakna ini mensyaratkan adanya dialog sebetulnya. Nah, sekarang cerita deh Bu tentang prosesnya sendiri. Bagaimana kemudian yayasan ini merekrut guru atau membuat kurikulum, kemudian bagaimana kemudian narasi-narasi itu dibangun ke berbagai daerah. Tantangan utama adalah ketika kami menghubungi guru ya. Mungkin bukan dari gurunya. Saya baru ingat sekarang guru nggak bisa ikutan program tanpa persetujuan kepala sekolah, yayasan misalnya. Iya, kalau kami mau masuk sekolah, kalau waktu itu memang programnya adalah menghubungi dalam kecamatan. Hmm. Kalau kita memang mau membuat program dengan kecamatan Ya. ya tentu itu melewati struktur organisasi yang ada. Tapi kami tuh punya program-program yang membuka kemungkinan guru mendaftar Oh, direct. direct. Jadi kami mengumumkan guru mendaftar. Ada sekolah guru kebinekaan. Beberapa buku di sini, Ya. ini adalah hasil ini misalnya ya, Ini semua tulisan tulisan guru-guru. guru. Ini adalah publikasi dari Yayasan Cahaya Guru. Ini tulisan dari refleksi guru yang mengikuti sekolah guru kebinekaan. Ini juga 3 ini ketika kami ke Sumatera Barat. Ketika kami ke Sumatera Wah, ini Barat, epic 3 nih tahun berarti. kami di sana. Nah, itu ketika kami ke Maluku. Guru Bacarita ini cerita yang sangat penting kita baca, apalagi menjelang tahun 24. Hmm. Teman-teman di Maluku mengalami masa gelap. Ya. Masa tahu kan, Ya. tahun 99 sampai 2004. Sehingga mereka tahu persis rasanya bagaimana diadu berdasarkan agama. Jadi cukup sudah, jangan lagi gitu. Nah, cerita mereka ini yang kemudian kami bukukan seharusnya dibaca oleh seluruh guru, dibaca oleh seluruh pemangku kebijakan, bukan hanya orang tua dan guru, tapi pemangku kebijakan juga mestinya membaca itu untuk bisa bersiap-siap dengan lebih baik. Karena kita nggak bisa menganggap bahwa 24 ini semua akan baik-baik saja. Pengalaman kita mengatakan tidak. Kita sudah punya pengalaman yang tidak baik-baik saja. Jadi sebelum itu terjadi, kita semua harus pegang tangan dan mengatakan cukup sudah.
Karena pengalaman guru-guru di Maluku ini luar biasa dan mereka mau membagi Hmm. itu sebetulnya sudah merupakan hal yang, kekayaan yang harus kita hargai untuk masa depan kita. Bu Heni, saya penasaran tentang kurikulum karena kalau kita bicara soal sekolah, kebinekaan untuk guru ini kan tentu melewati proses-proses ya, dan ini kita bicara hanya guru SD, SMP, SMA, nggak masuk ke dosen kah? Enggak masuk. Gini, kalau maksudnya kurikulum nasional, Iya, itu ada di dalam beberapa mata pelajaran. Tapi kalau maksudnya sekolah guru kebinekaan yang betul. kami lakukan, kami memang, menyiapkan kurikulum untuk itu. Penekanan dalam sekolah guru kebinekaan itu dalam 3 area. Kami bersama-sama dengan para peserta itu mempelajari bagaimana, mendalami filosofi pendidikan. Itu basis sekali ya. Hmm. Lalu juga bagaimana meluaskan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. 3 hal itu adalah area dari seorang guru. Hmm. Ketika dia mengajar bagaimanapun juga apa yang dia ajar itu basisnya adalah filosofi pendidikan yang dia percayai. Dan keterampilan-keterampilan untuk bisa mengaitkan antara mata ajar, materi ajar, mata pelajaran, dan apa yang ada di lingkungan sangat penting. Jadi dalam sekolah guru kebinekaan itu, guru-guru bertemu 2 minggu sekali. Dalam waktu 10 sampai 15 kali. Ketika offline, kami diberi pinjaman untuk, di ruang kelas-kelas di perpustakaan Kemdikbud. Oke. Sebelumnya di LBH Oke. Jakarta. Oke. Kelas-kelasnya di LBH Jakarta. Tapi begitu pandemi ya dari rumah masing-masing gitu. Ya. Nah, yang menyenangkan adalah perkembangannya. Yang terakhir ini Sekolah Guru Kebinekaan 2022, ini sungguh-sungguh keragamannya membuat sejak awal pertemuan yang pertama sampai pertemuan ke-11 ya, itu, eee, isinya adalah betul-betul sharing, berbagi antar peserta karena pesertanya sungguh-sungguh beragam. Sehingga kalau di luar disebutnya narasumber, tapi kami menyebutnya teman belajar ahli tertentu, Ya. itu pun mendengarkan mereka berbagi dulu dalam areanya, kemudian Hmm. menguatkan. Dan itu luar biasa karena pesertanya dari Papua, di Papua ada, dari Maluku ada, dari NTT ada, dari Kalimantan, dari, Sumatera, selain dari Jawa. Oke, jadi saya membayangkan begini Bu, guru yang ikut itu ada 2 jenis, satu yang diminta oleh sekolah untuk ikut, betul. Iya, Ada satu lagi yang direct ikut, iya, ya. iya, Nah, artinya kalau yang direct bisa jadi kan ada keterbukaan terhadap dirinya sendiri iya, bahwa saya ingin membuka diri. Jadi saya mmm, melihat keberanian seorang guru juga ketika dia betul, memutuskan untuk ikut gitu. betul, Kalau kita melihat dari sudut pandang tadi ya yang lebih betul, ekstrim. betul, betul, bahwa pada dasarnya mereka juga masih agak khawatir ya Betul. untuk membuka diri, itu hal lain. Betul. Tapi mereka maju untuk, ingin bergabung, itu memang sudah satu langkah yang luar biasa. Biasanya yang melamar itu lebih dari tempat yang kami miliki. Kami cuma punya 25 sampai 30 tempat, supaya bisa, kita sharing dengan By baik. angkatan hitungannya By pakai angkatan. angkatan. Itu bisa sampai 100 orang. 100 orang Itu semua. artinya bisa bagus bisa nggak bagus ya. Artinya kita punya problem di kualitas Iya. guru terhadap isu kebinekaan. Terus di sisi baiknya adalah ya semakin banyak yang concern. Iya, betul. Bahwa kalau cuma 25 dalam satu angkatan sama sekali kurang, gitu. Tapi kalau diingat bahwa 25 orang ini bisa menjadi Ya, cahaya ya, di ya, ya, ya. tempat-tempatnya dan merangkul yang lain, sel sehat itu kan memecah Ya, lebih cepat kan. ya. Dengan sistem sel itu saya kok, yakin bahwa itu bisa terus berkembang dengan baik. Nah, dampak ini, nanti kapan-kapan kami punya YouTube-nya, di mana beberapa guru menceritakan dampak dari itu. Tapi rasanya ya, hati ini anget sekali waktu mendengar gini, ada seorang guru yang mengatakan, "Waktu saya mengajar, ada seorang anak yang ngadu, 'Papa itu'" ada muridnya ya, menggambar simbol agama di papan tulis gitu, yang bukan agama mereka. Lalu dia mengatakan gini, "Kalau dulu, kalau saya belum masuk sekolah guru kebinekaan,
saya akan marahin anak itu sebagai pembuat onar Hmm. yang menggambar itu. Tapi lalu saya ingat ini bisa jadi jalan masuk untuk pengetahuan baru. Jadi saya bilang, ada nggak yang tahu simbol-simbol agama lain? Sehingga lalu Ah, berderetlah ya, simbol-simbol agama yang mereka tahu. ya, Mereka belajar dari sesama dan guru ini bisa masuk ke dalam pintu pengetahuan lintas agama. ya, Ini salah satu dampak yang ya, ya. dengernya tuh Betul, anget ya. betul, betul. Lalu ada lagi seorang guru transpuan di NTT. Desanya namanya Lewuran. Nah, ibu dia dipanggilnya Teacher Aurel, namanya Jessica Aurelia. Ibu Jessica ini itu merasa pencapaiannya itu pada saat seorang pimpinan dari PGRI datang ke desanya dan memanggil dia ibu. Jadi bayangkan, itu aja tuh rasanya dia sudah bahagia sekali. Dan guru semacam itu, guru yang sungguh-sungguh mengajar di tempat di mana menjadi guru itu tidak terlalu diminati gitu. Dan guru ini sungguh-sungguh dan oleh kepala sekolahnya dia disebut sebagai guru yang kreatif, yang rajin dan bertanggung jawab. Saya melihat inilah sebetulnya suara-suara keragaman yang harus terus disuarakan supaya yang lain bisa dengar. Berarti tahun keberapa Bu sekarang kalau kita bicara Yayasan Saya Guru? Oh, kalau Yayasan Cahaya Guru didirikannya 2006. Tapi 2010 baru sungguh-sungguh fokus pada keragaman kebangsaan kemanusiaan seperti yang tadi saya Ya, sebutkan. ya, ya. Wow, 12 tahun itu 12 tahun. sudah cukup bicara konsistensi itu ya. Sudah cukup bicara konsistensi, sudah cukup mendapatkan teman yang kami sudah berteman dengan 20.000 guru dari seluruh Indonesia dan teman-teman itu bisa bayangkan kan berteman lagi 20.000 Ya. sel sehat. Nah, sekolah guru kebinekaan itu sendiri ada lanjutannya. Ada sekolah guru kebinekaan lanjutan di mana diambil dari beberapa yang sudah mengikuti tingkat dasarnya, lalu ada juga yang rujukan. Lebih lagi di mana berbagai kebijakan Ya. yang sudah mereka advokasi baik di tingkat sekolah maupun di tingkat kecamatan mungkin atau dimanapun itu disatukan gitu. Ya. Tapi kami juga ada yang namanya pelatihan guru kebinekaan yang nggak sampai 10 kali, itu hanya 3 kali. Itu lebih melihat dalam kebijakan karena di Undang-Undang Sisdiknas itu ada satu pasal yang sangat penting. Pasal 4 ayat 1 yang bunyinya itu disebutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan ya. Bunyinya pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan non diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, jadi bukan agama, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. Di garis bawah itu ya. Dan perhatikan bahwa seluruh kata diksi yang dipakai itu diksi yang netral. Iya. Diksi yang Ya. sangat netral. Diksi yang nggak membutuhkan pertanyaan lagi itu apa sih gitu. Jadi ini yang sebetulnya kekuatan kita dalam sisi policy. Betul. Nah, kalau sekolah-sekolah paham kehadiran itu dan bisa melihat kembali dari sebelah mana nih saya menjalankan kegiatan sekolah dengan demokratis. Seberapa banyak sih pemakaian ruangan ini digunakan secara berkeadilan dan seberapa jauh ini ternyata tidak diskriminatif atau justru gitu, sebaliknya Ya, gitu. ya, ya. Pemahaman dari keseharian yang ada di sekolah, doa dipimpin dalam secara apa gitu, apakah ada giliran gitu. Ini kami giliran di sekolah guru kebinekaan. Jadi setiap guru itu dengan keragaman agama mempunyai kesempatan untuk memimpin doa. Dan untuk guru lain ini pengalaman yang baru. Teman-teman itu banyak yang masih atau awal-awalnya itu masih gagap dipimpin dengan agama yang berbeda gitu. Tapi setelah beberapa kali mereka sangat menikmati. 12 tahun setelahnya. Mhm. Pendapat pribadi, apakah kita sudah menuju ke arah yang baik atau tutup lubang gali lubang?
Tapi kan tadi kamu bilang itu cuma 25. 25 kali Betul. 500 siswa ya katakanlah ya. Betul. Begini, saya bisa mengatakan bahwa pada saat ini kita punya teman di mana-mana dan memiliki hubungan yang kuat. Ya. Kita tahu bahwa kita sama-sama mencintai bangsa ini dan kita sama-sama menjaga keragaman. Dan kita tahu bahwa bila mana ada teman yang perlu dikuatkan, kita ada di sana. Dan menurut saya itu sangat penting. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Jadi saya lalu membayangkan kalau ada lembaga-lembaga lain juga melakukan hal sama. Lalu makin banyak ini terjadi ya. Wah, indah sekali pasti. Saya langsung Ya, merinding. pasti indah sekali. Ya. Jadi tentu saja sekarang banyak guru-guru yang sudah lulus sekolah kebinekaan lalu kembali ke lingkungan sekolah. Dan tentu saja ini dipraktekkan ke murid-murid. Dan bagaimana kemudian murid meresponnya, dan tentu saja ini ada kaitannya dengan isu kemanusiaan juga ya. Jadi gini, memang kemanusiaan dan keragaman itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita yakin bahwa semua manusia itu berharga, maka kita tahu manusia ini beragam. Yes, ya. Gitu. Dan sebaliknya, kita menerima keragaman itu ya artinya kita menerima kemanusiaan itu. Tapi kemanusiaan itu memang dasar. Dan itu dengan sangat jeli dicontohkan oleh murid sebetulnya. Ini 2 sekolah ya, 1 sekolah swasta Islam, 1 sekolah swasta Katolik. Murid-muridnya jadi bukan guru, OSIS-nya itu bergabung dan mereka menyatakan membuat komunitas yang bernama pluralisme, atau kalau disebut kalau dibaca keseluruhan pluralisme. Dan pluralisme itu mereka menyatakan dengan sangat jelas, kami bersatu. Kami tidak ingin disekat-sekat karena agama yang kami miliki, dan kami ingin mengajak teman-teman lain dari sekolah lain untuk bersatu bersama kami dan menyatakan pada orang-orang dewasa yang sekarang sedang bertikai itu bahwa kita adalah satu. Menurut saya ini contoh yang perlu dilihat oleh para guru, oleh para orang tua, oleh masyarakat luas, bahwa kemanusiaan di sini dinaikkan oleh pelajar. Saya jadi merinding dan mengkonfirmasi beberapa episode kami yang sebenarnya banyak sekali bicara soal anak muda. Dan kalau kita bicara pahlawan nasional kita banyak sekali juga yang di usia remaja seperti pada usia itu. Dan jadi mungkin ini juga satu masukan yang menarik bagaimana kita memberikan ruang lebih besar kepada anak-anak muda kita untuk mengambil peran tersebut ya. Betul. Gitu. Cinta bangsa mereka luar biasa. Bu Eni, terima kasih banyak. Terima kasih. Doa kami semua semoga yayasan ini terus berjalan. Tadi 20.000, kita masih punya 100.000 lebih PR-nya. Jadi mudah-mudahan 2 juta lebih. 2 juta lebih ya. Jadi kita bicara jejaring yang semakin besar dan mudah-mudahan semakin banyak guru menjadi garda terdepan bangsa, menjahit keberagaman dan kebinekaan kita. Baik, sampai di sini episode kita, dan kita akan berbincang-bincang lagi di podcast Nusantara berikutnya. Hidupkan cinta Indonesia. Iya.